Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan siklus dari perusahaan jasa. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Raffi Famzah, Bayu Samudra, Rabil Mulya, Wilda Valiandra, Muhammad Faizal, dan Fadilah Putra. Berikut materinya. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Transaksi dalam perusahaan. 2. Pencatatan. 3. Pengelompokan atau penggolongan. 4. Pengetrisaran. 5. Pelaporan. Transaksi dalam perusahaan adalah peristiwa yang terjadi dalam perusahaan yang bisa dinyatakan dalam bentuk rupiah. Contohnya adalah kwitansi, faktur, nota debit, dan nota kredit. Nomor 2, pencatatan, yaitu transaksi yang disertai oleh bukti transaksi harus dicatat ke dalam satu buku. Inilah beberapa pencatatan akuntansi perusahaan jasa. 1. Pengertian siklus akuntansi. 2. Pengertian jurnal. 3. Fungsi jurnal. 4. Mencatat transaksi ke dalam jurnal. 5. Pengertian buku besar. 6. Bentuk-bentuk buku besar. 7. Posting ke buku besar. 8. Pengertian neraca saldo. 9. Fungsi neraca saldo. 10. Menyusun neraca saldo. Yang ketiga, pengelompokan atau penggolongan, yaitu dikelompokkan jangan disatukan, yang dengan kas dimasukkan ke kas, yang berkaitan dengan pendapatan dimasukkan ke pendapatan. Nomor 4, pengikhtisaran, yaitu meringkas bila kas piutang lebih dari satu. Harus diringkas ke dalam satu laporan, tujuannya agar mudah dibaca dan dipahami. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk ikhtisar dalam akuntansi, antara lain yaitu 1. Menyusun neraca saldo. Cara membuatnya itu dengan menggali saldo semua akun yang ada dalam buku besar. 2. Membuat jurnal penyesuaian atau argumentaris. Penyesuaian mencakup koreksi kesalahan perjurnalan dan penyusutan aset tetap serta meliputi penyesuaian sewa yang telah dibayar di muka dan berubah menjadi beban sewa karena manfaatnya telah digunakan. Perlengkapan yang berubah menjadi beban perlengkapan sebab telah dipakai dan pendapatan diterima di muka yang dihapus menjadi pendapatan jasa sesuai dengan produk yang telah dijual. 3. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya dengan menjumlah atau mengurangkan akun-akun penyesuaian dengan saldonya pada neraca saldo. 4. Penyesuaian neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan keuangan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, neraca lajur dapat menunjukkan bagaimana perkembangan keuangan perusahaan. 5. Pelaporan. Pelaporan membuat laporan yang akan disampaikan kepada atasan meliputi laporan laba rugi, laporan beban modal, neraca, dan jurnal pembalik. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu sebulan atau setahun. Laporan laba rugi single step lebih mudah dibuat karena pendapatan dari beban tidak dipisahkan antara pendapatan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Sedangkan laporan laba rugi multiple step dilakukan dengan cara memisahkan antara laporan laba rugi pendapatan dan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha, sehingga akan terlihat dengan jelas laba atau rugi yang benar-benar diperoleh dari kegiatan jasa perusahaan tersebut. Lalu, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah suatu bagian keuangan yang menjadi sebuah acuan untuk mengambil tindakan bisnis. Suatu neraca dapat menggambarkan bagaimana posisi keuangan dari perusahaan yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraka. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal umum. Jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini ada contohnya jurnal umum tanggal 17 Maret, hutang usaha 9.700.000 dimasukkan ke dalam debit dan kasnya dimasukkan ke dalam kredit. 25 Maret, beban gaji 6.200.000 dimasukkan ke debit dan kasnya dimasukkan ke kredit. 26 Maret, piutang usaha 11 juta dan pendapatan jasa 11 juta dimasukkan ke kredit. 27 Maret, beban perlengkapan 8 juta dan 8 juta lagi dimasukkan ke kredit. 29 Maret, beban listrik 600.000 dan beban air PDAM 120.000. Jadi kasnya dimasukkan ke kredit jumlahnya 720.000. 31 Maret, sewa dibayar di muka 15 juta. Kasnya dimasukkan ke kredit 15 juta. Jadi total resultnya debit 167.620.000 dan begitu juga kredit 167.627.000. Contoh jurnal umum. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Slamet menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya PT Slamet Sentosa. Tanggal 11 Januari 2020 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Tanggal 25 Januari 2020 membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Di sini kita masukkan ke dalam tabel Jurnal Umum PT Slamet Sentosa per 31 Januari 2020. Tanggal 5 Januari 2020 kas modal awal masuk ke debit dan kredit 500 juta. 11 Januari 2020 sewa dibayar muka 20 juta. Kasnya dimasukkan ke dalam kredit 20 juta. 15 Januari 2020 membeli peralatan dimasukkan ke debit 10 juta dan perlengkapan 5 juta. Kasnya jadi dimasukkan ke dalam kredit 15 juta. 20 Januari 2020 kas pendapatan 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. 25 Januari 2020 beban gaji 25 juta, kasnya di kredit 25 juta. Jadi totalnya debit dan kredit 570 juta. Fungsi jurnal umum. Yang pertama adalah faktor pencatatan.
Untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum, agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang kedua adalah faktor historis. Dicatat berdasarkan kronologi waktu serta menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Yang ketiga adalah faktor analisis. Mengenai penggolongan nama akun, pencatatan, dan pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Lalu, faktor informatif. Memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah faktor instruktif. Adalah suatu perintah kepada seseorang dengan jelas, sehingga orang yang diperintahkan melaksanakannya dengan benar karena sesuai dengan harapan. Manfaat jurnal umum. Berdasarkan fungsi, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapat oleh suatu perusahaan, diantaranya: 1. Untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. 2. Untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. 3. Mengetahui jumlah yang di debit atau dikredit bahwa mesti seimbang. 4. Untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar, sesuai perkiraan dengan buat tanda atau referensi. 5. Untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar, sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Jenis akun atau perkiraan. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. 1. Harta lancar, yaitu seluruh harta atau aktivitas yang diharapkan bisa dicairkan tidak lebih dari satu siklus akun tidak lebih dari 1 tahun. Contoh, uang tunai, surat-surat berharga yang segera dapat dijual, wesel tagih, piutang dagang, persediaan barang dagangan, pembayaran di muka. 2. Harta tetap. Aktivita tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, digunakan dalam kegiatan operasi dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Contoh, peralatan, mesin, bangunan, tanah, kendaraan. 3. Harta tidak berwujud. Aktiva tidak terwujud adalah hak istimewa yang dimiliki dan memberi manfaat ekonomi. Pasiva. Pasiva ialah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. 1. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo pembayarannya setelah waktu lewat lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang wesel atau dagang, utang gaji, dan utang bunga. 2. Utang jangka panjang. Contohnya, utang hipotek dan utang obligasi merupakan surat berharga untuk jaminan pinjaman. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.